Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Sungguh Kau Allahku selamanya, dan ku bersyukur Tuhan, ku memilikimu Bapa. Haleluya.
segenap hati kami mau nyatakan bersama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan, saudara bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Sekali lagi saya ulangi. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita menjumpai ada banyak hal ya. Entah itu hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Ada hal-hal yang membuat kita jengkel, tetapi juga ada hal-hal yang membuat kita bersukacita. Dalam kehidupan kita siapapun, laki-laki, perempuan, anak-anak gitu ya, sampai dengan yang lanjut usia, ada banyak hal yang bisa kita jumpai. Tetapi pagi hari ini, kita boleh mengetahui tentang kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita mengucap syukur. Sebab apa? Sebab banyak orang, khususnya anak-anak Tuhan yang tidak bisa mengucap syukur. Mereka hanya bisa mengucap syukur ketika mereka mengalami kebaikan, mereka mengalami keberuntungan, mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak baik, maka sukacita hilang. Sedih, murung, bahkan lebih kepada menggerutu. Kalau sudah menggerutu, apa yang terjadi? Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita masuk di dalam jerat iblis. Kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau berdosa. Nah, oleh sebab itu mari kita sama-sama untuk senantiasa mengucap syukur seperti kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan sebab itu marilah kita
oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur. Bukan karena masalah-masalah yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pagi hari ini kalau saudara dan saya diberi kesempatan untuk Tuhan, untuk boleh menjalani hidup ini, kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita senantiasa mengucap syukur oleh Dia. Kalau ditulis di sini oleh Dia, itu oleh Yesus. Saudara ingat bagaimana Yesus ada di dunia ini. Peranan Yesus dalam kehidupan setiap orang percaya begitu luar biasa. Kehadirannya di dunia ini, penebusannya, pengorbanannya kepada kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita sampai detik ini, saat ini, boleh ada, boleh bernafas, boleh memiliki kesempatan untuk hidup, menjalani kehidupan kita, aktivitas kita sepanjang hari ini nanti. Itu oleh karena kasih karunia yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada. Tapi bersama dengan Yesus, kita akan lalui, kita akan menang, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mengucap syukur. Loh, saat ini saya ngadepi masalah, saat ini saya sedang sakit, saat ini mungkin saya gak bisa tidur. Kalau sudah menjelang malam, saya ketakutan, gak bisa tidur. Saudara gak usah khawatir, gak usah cemas, gak usah takut. Ada Yesus, Yesus bersama dengan kita. Mengucap syukur dengan apa yang kita alami. Bukan mengucap syukur karena kita mengalami hal-hal yang tidak baik, bukan. Tetapi kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang susah, pasti Tuhan hibur. Yang alami sakit, pasti Tuhan sembuhkan. Yang alami beban berat, Tuhan akan bebaskan. Yang alami mungkin persoalan-persoalan pergumulan, nanti Tuhan akan buka jalan, berikan mujizat. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan saya ada. Hari ini Tuhan izinkan untuk saya tetap bernapas. Itu berarti bukan untuk saya menikmati persoalan-persoalan yang saya hadapi, tetapi untuk dipersiapkan Tuhan, melihat, menikmati mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Jadi ucapkan syukur. Kenapa? Karena semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir nanti bagaimana. Apa yang nanti saya akan hadapi, saya rasakan, dan jangan berpikir macam-macam. Kenapa? Karena kita tidak sendirian. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Amin. Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita. Dia sudah naik di atas kayu salib. Bukan hanya untuk menghapus dosa kita, tapi menanggung segala penderitaan, segala persoalan, permasalahan kita, bahkan sakit penyakit kita. Mengucap syukur. Karena Yesus, dasarnya Yesus bersama dengan kita. Kita mengucap syukur karena ada Yesus dalam hidup kita. Yang kedua saudara, kalau kita melihat di ayat ini dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, kalau kita belajar dalam perjanjian lama, seringkali umat Tuhan datang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan dengan memotong lembu, gitu ya, domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan menunjukkan mungkin kita tidak harus sama seperti anak-anak Tuhan zaman dalam perjanjian lama. Tuhan ingin supaya kita menggunakan bibir kita
Mulut kita. Ketika kita bangun pagi, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk boleh menikmati hari ini. Walaupun mungkin saudara bangun sepertinya sakit semua badannya. Katakan tetap ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Tuhan akan beri kesembuhan. Tuhan akan beri kekuatan. Saudara, ketika bibir kita mengatakan hal-hal yang baik, ucapan syukur, Tuhan yang di surga mendengar. Tuhan itu berkenan dengan ucapan kita. Tuhan kagum dengan apa yang kita lakukan. Jangan sedikit-dikit kita nggerutu, jangan sedikit-dikit kita menjadi sedih karena apa yang kita hadapi. Tapi lihat bahwa ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi trik-trik iblis dalam kehidupan kita, dan kita bisa melawannya dengan ucapan syukur, Allah tidak tinggal diam. Dia turun tangan untuk menolong kita. Biar sepanjang hari ini, saudara dan saya boleh mengingat firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Setiap hari kita katakan, Tuhan Engkau baik. Apapun yang terjadi, katakan, Tuhan Engkau tetap baik. Walaupun ada hal-hal yang tidak baik sedang kita hadapi, tapi tetap Tuhan adalah Tuhan yang baik. Karena Tuhan akan mengubah yang tidak baik itu menjadi baik. Amin. Sepanjang hari ini, kalau saudara melihat mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga saudara, anak-anak saudara, suami atau istri dalam keadaan yang tidak baik, katakan, Tuhan terima kasih, Engkau sanggup mengubah menjadi baik. Anak-anakku menjadi baik, istriku menjadi baik, suamiku menjadi baik, pekerjaanku menjadi baik. Sehingga semuanya terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Amin. Biar sepanjang hari ini berkat Tuhan turun atas kita semuanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau boleh mengajar kami untuk kami selalu mengucap syukur karena itulah Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Dan Engkau akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu untuk memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan setiap anak-anak-Mu berjalan dalam kebenaran-Mu dan mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.